Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, para pemerhati penerapan 17025 untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, melanjutkan video sebelumnya tentang pendahuluan dan konsep dasar dari pengendalian mutu untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Pada bagian ketiga ini saya ingin sharing terkait dengan satu piranti yang menurut saya paling mudah untuk digunakan sebagai bentuk perekaman data pengendalian mutu, sedemikian hingga kita bisa dengan mudah memenuhi persyaratan 773 dari 17025, yaitu apabila kita menemukan terdapat data yang di luar batas kendali, kita perlu melakukan tindakan terencana untuk mencegah dilaporkannya hasil yang salah. Jadi pada bagian ini secara khusus saya akan membahas tentang peta kendali, apa yang digunakan sebagai data, kemudian jenis peta kendali, kemudian juga bagaimana kita melakukan perekaman data di dalam peta kendali, kemudian analisis statistik yang dapat digunakan sebagai suplemen terhadap peta kendali atau control chart ini. Dan sekali lagi apa yang saya berikan di dalam atau saya jelaskan di dalam video ini adalah prinsip-prinsip yang sederhana dari sebuah penerapan control chart atau peta kendali yang dapat dikatakan sudah akan dapat memenuhi persyaratan pengendalian mutu untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi komersial. Namun demikian, untuk keperluan tertentu, pengujian yang memerlukan akurasi yang ekstra accurate atau kalibrasi yang memerlukan ketidakpastian yang sangat kecil, tentunya masih diperlukan analisis statistik yang jauh lebih rumit, jauh lebih saintifik dibanding apa yang saya rekomendasikan di dalam video terkait dengan pengendalian mutu untuk laboratorium, khususnya di bagian peta kendali ini. Rekan-rekan sekalian, kita mulai masuk ke dalam apa itu peta kendali, atau mungkin lebih mudah apabila saya sebut dengan control chart ya, karena memang pada saat mencari bahasa Indonesia apa yang tepat, apakah peta kendali ataukah kartu kendali ataukah karta kendali, mungkin karena bentuknya plot peta yang kemudian bisa kita baca di dalam video saya terkait dengan pengendalian mutu, ini saya sebut dengan peta kendali. Jadi control chart merupakan piranti grafis yang digunakan untuk visualisasi data pada saat melakukan pemantauan, evaluasi, kemudian juga peningkatan atau penyempurnaan proses pengujian dan atau kalibrasi. Peta kendali dibuat dan digunakan untuk menunjukkan pencapaian kendali statistik dari suatu proses pengujian atau kalibrasi. Jadi pada dasarnya pengendalian mutu itu dilakukan untuk memastikan bahwa semua kondisi sumber daya yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan, baik itu personel, lingkungan, kemudian juga peralatan dan seterusnya, berada di dalam kondisi yang baik. Dan kondisi yang baik ini dicerminkan dengan data-data statistik yang dapat dievaluasi. Apabila kondisinya A, tapi dia dapat dikatakan under control. Apabila kondisinya B, dia dikatakan out of control. Proses pengujian atau kalibrasi dianggap berada di dalam kendali statistik bila hasil pengukuran berada di dalam batas-batas kendali yang tentunya nanti kita gambarkan di dalam peta kendali atau control chart ini. Informasi statistik yang digunakan sebagai dasar batas-batas kendali dapat digunakan untuk menghitung batas-batas keyakinan atau batas ketidakpastian bagi pengukuran yang dilakukan pada saat sistem pengukuran dinyatakan berada di dalam kendali statistik. Jadi kalau kita melihat evaluasi ketidakpastian secara top down dengan model matematis, dengan budget ketidakpastian, pada saat kita merencanakan sistem kalibrasi kita, kemudian kita melakukan evaluasi ketidakpastian pengukuran secara top down berdasarkan data eksperimental dengan jumlah data yang cukup 7-12 data di dalam kegiatan verifikasi dan validasi untuk penetapan batas kendali. Nah, kemudian batas kendali itulah yang apabila datanya sudah mencapai 25 atau 30 data di dalam periode tertentu dapat digunakan sebagai batas ketidakpastian atau batas keyakinan yang cukup reliable,
Sehingga setiap saat kita melakukan kalibrasi atau pengujian sesuai dengan ruang lingkup layanan yang kita nyatakan di dalam ruang lingkup laboratorium kita, maka ketidakpastiannya adalah batas-batas kendali pada tingkat kepercayaan yang kita tetapkan. Fungsi peta kendali ini memonitor dan memastikan kesesuaian dengan nilai acuan atau untuk mendeteksi bias atau perubahan penetapan nilai acuan. Jadi kalau di bagian sebelumnya kontrol sampel atau cek standar kita ini sudah memiliki nilai acuan eksternal, maka kita akan dapat selalu mengevaluasi apakah sistem kita itu mampu mengembalikan atau menghasilkan nilai yang sama dengan nilai acuan eksternal tersebut. Kemudian kita tahu bahwa di dunia ini kita tidak akan pernah melakukan pengukuran yang sama persis, atau dapat dikatakan tidak ada pengukuran apapun di dunia ini yang dapat dilakukan mutlak secara benar. Dan tentunya ini sesuai dengan apa yang kita yakini bahwa kebenaran hanya milik Allah. Dan apabila kita ingin melakukan pengukuran dengan benar, artinya kita harus melakukan eksperimen tak hingga. Dan karena tak hingga itu tidak mungkin tercapai, maka apapun yang kita lakukan, berapa banyak pun kita melakukan pengukuran, sesungguhnya rata-ratanya hanyalah estimasi nilai benar. Dan kita akan selalu memiliki potensi-potensi kesalahan yang kemudian kita kuantifikasi di dalam bentuk ketidakpastian. Dan itu pun tingkat keyakinannya tidak akan pernah mencapai 100%. Kemudian peta kendali juga dapat berfungsi untuk memastikan dan mendokumentasikan keberlanjutan kestabilan akurasi dan ketertelusuran standar, proses pengukuran, serta untuk memprediksi nilai dan interval kalibrasi standar dan atau alat ukur di waktu berikutnya. Jadi kita bisa melihat pergeseran dari peta tersebut, apakah variasinya yang semakin besar, apakah nilainya bergeser ke atas atau bergeser ke bawah, dan dari situ tentunya kita bisa memprediksi dengan baik kapan standar kita harus direkalibrasi, apakah rekalibrasinya harus diperpendek atau diperpanjang, karena sesungguhnya penetapan interval kalibrasi itu kita tetapkan berdasarkan data-data statistik yang ada. Alat yang sama apabila digunakan dengan beban yang berbeda, interval kalibrasinya bisa berbeda. Kemudian alat yang sama ketika sebelumnya kita gunakan 1 tahun dengan beban kerja tertentu, apabila di tahun berikutnya beban kerjanya berlipat, mungkin interval kalibrasinya bisa lebih pendek. Dan kita harus ingat bahwa kalau interval kalibrasi kita terlalu panjang, akan ada kondisi-kondisi yang mungkin kita menganggap sistem kita masih benar, tapi sesungguhnya sistem kita telah melenceng tanpa kita ketahui, sehingga berpotensi kita memberikan hasil kalibrasi yang salah kepada pelanggan, hasil pengujian yang salah kepada pelanggan, yang bisa menyebabkan pelanggan kita menetapkan suatu keputusan yang salah berdasarkan hasil kalibrasi dan pengujian kita. Fungsi berikutnya adalah peta kendali ini merupakan basis pembuatan keputusan yang berkait dengan tindakan perbaikan atau peningkatan proses di laboratorium. Kemudian bila data pengukuran menunjukkan stabilitas atau variasi dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam periode tertentu, maka kita akan dapat memprediksi perilaku sistem pengukuran kita di masa mendatang. Kemudian kalau kita berbicara tentang sistem pengukuran, maka 2 sifat utama adalah stabilitas. Dan sesungguhnya tidak ada satu sistem pun di dunia ini yang 100% stabil. Jadi setiap sistem akan punya potensi ketidakstabilan. Dan bagi kita, apakah mungkin kita menghilangkan ketidakstabilan itu? Tidak mungkin. Oleh karena itu, yang penting bagi kita adalah bisa memprediksi kestabilannya bagaimana, pergeserannya seperti apa, sehingga kita selalu bisa mengantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, apabila kemudian dari peta kendali itu terdapat data yang terlihat tidak stabil, tentunya kita harus melakukan stabilisasi terlebih dahulu, melakukan tindakan perbaikan, melakukan koreksi untuk memastikan sistem itu kembali stabil, barulah kita melakukan produksi lagi, atau barulah kita melakukan layanan pengujian dan kalibrasi lagi. Nah, ada berapa jenis sebenarnya peta kendali di dalam pengendalian mutu hasil kalibrasi yang berpotensi untuk digunakan di dalam pengendalian mutu hasil kalibrasi atau pengujian. Yang pertama adalah peta kendali tren dari standar, alat ukur atau alat uji. Jadi peta kendali ini baik untuk diimplementasikan sebagai bagian dari manajemen peralatan dan standar kita. Jadi setiap kita selesai mengkalibrasikan standar kita ke laboratorium eksternal,
akan sangat baik apabila nilainya itu kemudian kita plot di dalam control chart. Kemudian tahun depan ketika kita melakukan kalibrasi eksternal lagi, kita plot lagi di dalam control chart perubahannya. Sehingga kita dapat, kalau kita sudah memiliki 3 atau 4 data kalibrasi, kemudian kita lihat lagi seberapa besar sih pergeseran alat ukur kita di dalam interval kalibrasinya, ini akan menjadi justifikasi yang baik bagi kita untuk memperpanjang atau memperpendek interval kalibrasi. Jadi saya pernah mengupload juga video terkait dengan drift, stabilitas, dan interval kalibrasi. Tetapi di dalam video itu mungkin belum ada narasinya. Jadi nanti mudah-mudahan setelah seri pengendalian mutu yang terdiri dari 5 bagian ini selesai, saya akan mencoba untuk memberikan narasi pada video presentasi terkait dengan drift dan interval kalibrasi. Peta kendali juga dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap drift standar, alat ukur, atau alat uji bila laboratorium menghendaki ketidakpastian yang lebih kecil. Kemudian dapat digunakan sebagai bagian yang biasa kita sebut dengan intermediate check, pemeriksaan kondisi standar, alat ukur, atau alat uji setelah berada di luar pengendalian lab di dalam proses kalibrasinya. Jadi kalau kita petakan dengan baik, misalkan ketika alat itu kemudian selesai direkalibrasi lagi, ketika kemudian terjadi loncatan yang tinggi, mungkin kita perlu juga melakukan evaluasi atau melakukan konfirmasi kepada laboratorium yang memberikan jasa kalibrasi ke kita, karena sesungguhnya 17025 meminta juga bahwa kita memastikan alat ukur kita, standar kita, alat uji kita berada di dalam kondisi yang memenuhi spesifikasi sesaat setelah dia berada di luar pengendalian internal kita. Dan ketika alat itu dikalibrasi oleh pihak lain, apalagi dikalibrasinya dikirim ke laboratorium yang menyediakan jasa kalibrasi, pada saat tertentu alat itu akan berada di luar kendali kita. Dan apabila di dalam kondisi tersebut terjadi perubahan-perubahan, kita harus dapat mengidentifikasi dengan baik perubahan tersebut pada saat dikirim ke lab eksternal, atau terjadi kesalahan di lab eksternal, atau pada saat kembali ke laboratorium kita. Dan peta kendali tren standar alat ukur atau alat uji ini sangat bermanfaat, akan sangat baik secara bertahap apabila teman-teman di laboratorium kemudian mengumpulkan kembali sertifikat kalibrasi standarnya, kemudian perlahan-lahan kita plot sertifikat kalibrasi standarnya. Siapa tahu dari data-data itu kita bisa memutuskan, wah, sertifikat kalibrasi saya terlalu pendek, ini bisa kita perpanjang supaya investasi kita lebih murah. Atau oh, ternyata dari setelah kita plot perbedaan antara hasil kalibrasi satu dan hasil kalibrasi berikutnya, variasinya jauh lebih kecil daripada kontribusi drift yang ada di dalam uncertainty budget untuk lab kalibrasi. Dan kalau kita coba kita kecilkan drift itu berdasarkan data peta kendali tren, mungkin kita akan bisa mengajukan perbaikan ketidakpastian di dalam CMC untuk menarik konsumen yang lebih banyak. Demikian juga untuk laboratorium pengujian. Jadi kalau kita melakukan peta kendali tren atau merekam peta kendali tren dari standar alat ukur atau alat uji, kira-kira akan seperti ini. Data dengan gradien linear seperti ini biasanya kita peroleh untuk alat ukur atau standar yang berupa memiliki sifat-sifat mekanik. Tetapi apabila standar atau alat ukur kita berbasis sensor elektronik, biasanya datanya mendatar tapi stabilitasnya yang berubah-ubah. Jadi trend chart seperti ini, kalau ini di dalam ilustrasi ini adalah sertifikat kalibrasi pertama dari alat itu, kemudian ini tahun pertama, kemudian tahun kedua, kemudian tahun ketiga, kemudian tahun keempat, dan ini adalah kontribusi drift yang nantinya bisa kita masukkan apabila kita sudah memiliki data yang cukup. Yang kedua, peta kendali nilai rata-rata. Jadi berbeda dengan ketika kita punya alat ukur, punya standar. Secara umum alat ukur mekanik akan mengalami pergeseran, bisa karena akumulasi kotoran, bisa karena pengikisan, bisa karena berubahnya sifat mekanik yang tidak mungkin kembali. Tetapi kalau kita memonitor di dalam konteks memonitor sistem pengujian dan kalibrasi kita menggunakan kontrol sampel atau cek standar yang representatif terhadap jenis sampel atau alat ukur yang kita layani, maka diharapkan tentunya ketika sistem itu kita gunakan untuk menguji kontrol sampel atau cek standar, hasilnya selalu sama. Oleh karena itu
ini kita lakukan peta kendali mengendalikan rata-rata. Jadi artinya data-data itu kita plot terus untuk memastikan bahwa rata-ratanya tidak berubah. Karena begitu rata-ratanya berubah, berarti mungkin sistem kita sudah mengalami pergeseran. Nah, peta kendali rata-rata atau mean control chart ini diperlukan untuk memonitor stabilitas nilai yang dihasilkan oleh sebuah proses. Harapannya akan selalu sama, tetapi tidak mungkin akan mengalami pergeseran, dan pada titik tertentu apabila pergeseran dengan nilai tertentu dideteksi, maka kita perlu melakukan tindakan terencana seperti yang dipersyaratkan di dalam 773 dari 17025. Peta kendali nilai rata-rata ini merupakan jenis peta kendali yang umum digunakan di pabrik atau industri manufaktur, di mana industri manufaktur itu kemudian menetapkan batas atas dan batas bawah sesuai dengan karakteristik yang dikehendaki. Kemudian setiap sampel dari hasil produksinya diuji, kemudian diplot. Apabila nilainya masih di dalam kendali, maka produknya bisa terus dirilis. Apabila ditemukan ada yang di luar kendali, kemudian produknya harus di hold dulu. Jadi peta kendali nilai rata-rata biasa digunakan di dalam proses produksi untuk memonitor stabilitas karakteristik produk yang dihasilkan. Data di luar batas tindakan atau action limit, biasanya 3 standar deviasi, ini menunjukkan adanya perubahan di dalam salah satu bagian dari proses produksi yang memerlukan pengecekan, memerlukan analisis, memerlukan perbaikan. Dan tentunya ketika proses di hold, maka kita perlu memperbaiki sistem kita, kemudian kita coba lagi apakah sudah memenuhi syarat, dan ketika memenuhi syarat barulah proses produksi itu kembali dilakukan. Di dalam proses di laboratorium, peta kendali nilai rata-rata ini dapat digunakan untuk mengendalikan akurasi apabila kita menggunakan kontrol sampel atau cek standar yang tepat. Nah, peta kendali akurasi ini diperlukan bila daya ulang alat ukur atau alat uji berpengaruh besar terhadap variabilitas proses atau ketidakpastian total. Jadi kalau tadi peta kendali nilai rata-rata yang biasanya bisa digunakan untuk plot keseluruhan, kestabilan keseluruhan proses untuk menghasilkan hasil yang sama, maka di dalam kondisi tertentu mungkin kita memerlukan peta kendali simpangan baku secara khusus. Kita masih ingat tentunya kalau kita menggunakan timbangan sebagai mesh komparator untuk kalibrasi anak timbangan. Kita ketahui bahwa ketika difungsikan sebagai mesh komparator itu, maka timbangan itu digunakan untuk menimbang anak timbangan yang massa nominalnya sama-sama 1 kg. Yang kita deteksi adalah perbedaannya. Dan karena yang kita deteksi adalah perbedaan yang sangat kecil antara dua anak timbangan yang nominalnya sama-sama 1 kg, tentunya repeatability atau daya ulang dari anak timbangan daya ulang dari komparator atau timbangan yang kita fungsikan sebagai komparator tersebut akan sangat besar di dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, beberapa jenis kalibrasi yang membutuhkan komparator ini akan memerlukan standar deviasi atau peta kendali simpangan baku untuk memastikan bahwa setiap saat kita melakukan kalibrasi, komparator kita ini repeatability-nya di dalam kondisi terkendali. Demikian juga untuk beberapa jenis pengujian yang melakukan pembandingan antara nilai bahan acuan dengan nilai dari sampel yang diuji. Tentunya kita juga perlu untuk mengevaluasi repeatability, karena dari pembandingan antara CRM dan bahan uji ini tentunya deltanya sangat kecil, sehingga kita memastikan atau perlu memastikan bahwa repeatability dari sistem kita itu tidak berkontribusi sangat signifikan di dalam proses kalibrasi atau pengujian. Peta kendali simpangan baku diperlukan bila proses kalibrasi atau pengujian dilakukan berulang terhadap standar atau sampel yang sama menggunakan alat ukur atau alat uji di dalam proses di laboratorium. Jadi kalau di dalam proses pengujian atau di dalam proses kalibrasi kita menggunakan satu alat yang kita gunakan untuk membandingkan antara objek A dan objek B, dan pembandingan dari objek A dan objek B ini kemudian menjadi hasil uji atau hasil kalibrasi, maka kita perlu memelihara peta kendali simpangan baku dari alat yang kita fungsikan sebagai komparator itu. Simpangan baku yang diperoleh dari kalibrasi atau pengujian sampel atau standar milik pelanggan di dalam kegiatan rutin diplot dalam peta kendali atau dibandingkan terhadap simpangan baku dan kesamaan statistik
antara dua simpangan baku bisa kita uji dengan analisis F-test. Nah, di dalam proses pengendalian mutu laboratorium, saya merekomendasikan peta kendali nilai rata-rata dan simpangan baku apabila kita menggunakan kontrol sampel atau kontrol atau cek standard sebagai objek pengendalian mutu kita. Jadi kita akan mempunyai data seperti ini. Jadi yang atas ini adalah peta kendali nilai rata-rata, sedangkan yang bawah ini adalah peta kendali standar deviasi. Jadi secara umum kita akan bisa melihat seperti ini, yang gabungan dari peta kendali nilai rata-rata dan peta kendali simpangan baku ini kemudian kita sebut sebagai peta kendali akurasi. Jadi peta kendali akurasi ini nanti merupakan, menurut saya merupakan satu piranti yang paling mudah, paling sederhana untuk memenuhi persyaratan pengendalian mutu yang ada di dalam 77 dari 17025. Sekali lagi, bukan satu-satunya cara, tapi ini cara yang paling mudah, yang paling sederhana, yang paling memungkinkan kita bisa mendiagnosis potensi penyebab dari kondisi tidak terkendali di laboratorium kita. Nah, sumber datanya apa? Sumber data dari peta kendali akurasi diperoleh dari hasil pengujian, hasil kalibrasi dari sampel atau standar pemeriksa. Kemudian pilihan standar atau sampel pemeriksa yang tepat memungkinkan laboratorium memonitor bias dan variabilitas proses secara bersamaan. Ada di bagian 2 dari seri pengendalian mutu ini. Pengumpulan data awal dan penetapan batas kendali dapat digunakan sebagai penetapan batas kemampuan laboratorium. Jadi pengumpulan data awal ini adalah pelaksanaan validasi atau verifikasi metode. Kemudian peta kendali akurasi ini keunggulannya dapat digunakan oleh lab untuk melakukan verifikasi atau validasi terhadap kemampuan laboratorium untuk melaksanakan metode baku tertentu atau untuk mencapai ketidakpastian pengukuran tertentu. Pola peta kendali dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan dan tindakan perbaikan serta tindakan pencegahan. Beberapa contoh implementasi nanti akan saya sampaikan di dalam bagian 4 dari seri video pengendalian mutu ini, yaitu implementasi proses pengendalian mutu untuk laboratorium. Nah, kira-kira seperti ini. Saya memberikan contoh untuk anak timbangan. Ini dapat kita analogikan. Kalau anak timbangannya itu kita ganti dengan CRM. Nah, kalau kita melakukan validasi satu parameter, misalkan validasi ini parameternya adalah akurasi, maka kita melakukan pengujian terhadap sampel itu di sini sebanyak 10 kali contoh, kemudian dilakukan di hari yang berbeda supaya kita juga bisa mengidentifikasi reproducibility jangka panjang di laboratorium itu. Kemudian data satu parameter atau hasil deteksi terhadap satu matriks dari CRM itu kita plot di dalam peta kendali ini. Jadi kalau ini anak timbangan bisa kita analogikan dengan CRM. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Kemudian kita hitung nilai rata-ratanya. Karena itu CRM, maka kita bisa plot reference. Reference ini adalah nilai dari CRM itu. Kalau di anak timbangan, maka nilai yang tercantum di dalam sertifikat kalibrasi anak timbangan itu, kemudian delta ini bisa kita jejerkan antara rata-ratanya dengan nilai acuannya. Kemudian kita hitung satu kali standar deviasinya berapa gitu ya. Kemudian kita hitung juga 2 kali standar deviasi. Kemudian action limit ini 3 kali standar deviasi. Kemudian tolerance limit. Tolerance limit ini bisa kita tetapkan adalah spesifikasi dari CRM-nya atau akurasi dari CRM-nya atau ketidakpastian dari CRM-nya. Jadi kira-kira kalau kita melakukan validasi dengan 10 data berulang untuk mengidentifikasi akurasi, repeatability dan reproducibility, kita akan bisa memperoleh data seperti ini. Nah, informasi pokoknya apa saja? Yang pertama judul, tentunya kita mengidentifikasi laboratorium apa, prosedur operasinya seperti apa, standar atau sistem kalibrasi yang digunakan sistem yang mana, kemudian standar atau sampel pemeriksanya apa, kemudian nilai nominal atau nilai CRM-nya berapa, kemudian waktu pengukurannya kapan.
Yang kedua adalah datanya harus ada, data yang diukur atau dihitung, jumlah titik data, nilai rata-rata, simpangan baku. Sumbu X ini mengidentifikasi urutan pengamatan berdasarkan tanggal atau waktu. Kemudian sumbu Y ini rekaman nilai yang diamati atau dihitung lengkap dengan satuan pengukuran tertentu. Kemudian garis pusat ini adalah nilai rata-rata yang direkam dari data-data verifikasi atau validasi kita. Batas-batas ini identifikasi dari batas peringatan dan batas kendali. Batas tindak atas, batas tindak bawah sebagai acuan untuk penentuan kondisi tersebut. Nah, legenda mungkin diperlukan, garis ini itu batas, apakah itu action limit atau control limit. Ini juga perlu dinyatakan di dalam peta kendali kita. Toleransi, jadi kalau kita melakukan atau menerapkan metode baku tertentu, biasanya di dalam metode itu sudah tertulis akurasinya berapa, atau repeatability-nya berapa, atau reproducibility-nya berapa, itu juga kita plot di situ. Sehingga bila ketemu, wah ini sudah keluar dari toleransi, berarti kita harus mencek lagi sistem kita supaya validasi kita nantinya bisa menyatakan bahwa kita mampu mencapai ketidakpastian baku. Atau kita bisa plot untuk lab kalibrasi ketidakpastian yang kita klaim di dalam CMC pada saat berdasarkan budget ketidakpastian, itu kita plot di situ. Apabila ternyata ada data yang diperoleh di luar itu, berarti itu sudah tanda tanya bahwa kita perlu memperbaiki sistem dulu sebelum kita melanjutkan validasi atau verifikasi kita. Ketidakpastian dari nilai acuan, cek standar, dan keluaran proses yang dikendalikan. Kemudian informasi peralatan juga perlu disebutkan baik di dalam peta kendalinya atau di dalam dokumen atau pendukung dari peta kendali itu, sehingga kita tahu persis bahwa peta kendali itu menggambarkan sistem yang mana, termasuk personel yang mana. Kemudian ada informasi standar terkait tanggal dan interval kalibrasi, staf yang bertanggung jawab untuk memasukkan dan menganalisis status kendali berdasarkan evaluasi peta kendali. Kemudian informasi mengenai kondisi mutakhir, kendali proses yang diperlukan untuk menentukan rencana tindak lanjut. Juga informasi tentang batas sebelumnya dan riwayat peta kendali jika telah tersedia. Jadi di dalam sebelumnya di konsep dasar kita sampaikan bahwa 50 sampai 100 data itu sudah waktunya untuk kita arsip. Kemudian kita sambung dengan peta kendali yang baru. Dan di dalam sebuah proses pengendalian ini bisa saja terjadi di tengah-tengah perubahan batas atau perubahan nilai acuan karena kita sudah merekalibrasi cek standar kita sedang merekalibrasi sistem kita. Semua perubahan yang ada di dalam peta kendali tersebut harus kita dokumentasikan. Oke. Sekarang kita mulai dari langkah pertama di dalam pembuatan peta kendali. Kita sebut dengan penetapan batas kendali. Nah, di dalam suatu peta kendali kita dapat menggunakan batas statistik dan atau batas spesifikasi atau toleransi. Nah, batas peringatan atau warning limits dan batas tindakan ini digunakan, atau kontrol limit ini digunakan untuk menentukan jika proses dalam keadaan terkendali, yaitu menghasilkan keluaran yang stabil dan konsisten. Batas tindakan juga disebut sebagai batas kendali, kontrol limit. Ini yang digunakan untuk menunjukkan bahwa beberapa bentuk tindakan diperlukan apabila diperoleh data di luar batas-batas tertentu. Nah, batas statistik didasarkan pada distribusi kemungkinan dari nilai yang diperoleh melalui data pengukuran. Kita ambil batas peringatan atas rata-rata ditambah 2 kali simpangan baku dari 7 data validasi atau verifikasi yang kita peroleh. Batas peringatan bawah rata-rata dikurangi 2 kali simpangan baku. Sekali lagi saya mengambil simple way yang paling sederhana yang bisa berlaku untuk pengujian dan kalibrasi yang bersifat umum, bahwa karena ketidakpastian di dalam 17025 itu good practice-nya ada di 95%, maka kita kira batas peringatannya adalah 2 kali simpangan baku. Atau kalau kita bandingkan dengan uji profisiensi, dikatakan kalau nilainya di antara 2 dan 3 itu questionable. Nah, ini kita sebut dengan warning. Sedangkan batas tindakan atas itu 3 kali standar deviasi. Sekali lagi ini juga 3 kali. Ini adalah pengali yang sangat sederhana untuk mencapai tingkat kepercayaan 99,8%. Dan kalau kita bandingkan dengan Z-score untuk uji profisiensi lab pengujian, standar deviasi atau
Z-score di atas 3, itu kita sebut dengan outlier. Jadi kalau kita punya batas peringatan atas atau upper warning limit dan batas peringatan bawah, serta ada batas tindakan atas action limit dan batas tindakan bawah atau lower action limit, artinya kalau datanya semua berada di antara LWL dan UWL, artinya semuanya oke. Ketika kemudian datanya berada di antara UAL dan UWL, atau berada di antara LWL dan LAL, berarti kita sudah harus berhati-hati. Wah, jangan-jangan sebentar lagi bisa ketemu. Tapi kalau datanya sudah berada di luar UAL dan LAL, di atas UAL atau di bawah LAL, berarti kita perlu segera melakukan tindakan sistem kita. Nah, batas spesifikasi digunakan untuk menentukan bahwa suatu produk akan berfungsi sesuai dengan peruntukan yang diharapkan atau memenuhi persyaratan yang didokumentasikan di dalam standar tertentu. Batas spesifikasi ini dihitung dengan batas atasnya adalah nilai rata-rata atau target nilai produk ditambah dengan batas spesifikasi produk. Batas bawahnya adalah nilai rata-rata atau target nilai produk dikurangi batas spesifikasi produknya. Jadi apabila penetapan batas kendali berdasarkan 2 kali simpangan baku itu berada di dalam batas spesifikasi produk, dapat dikatakan maka proses ini dapat dilanjutkan atau terkonfirmasi bahwa kita mampu mengoperasikan metode sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dengan spesifikasi atau toleransi tertentu, untuk lab kalibrasi khususnya expanded uncertainty pada tingkat kepercayaan yang dikehendaki harus dikendalikan sedemikian hingga lebih kecil dari sepertiga toleransi yang ditentukan atau dipersyaratkan. Batas toleransi ini kemudian dihitung dengan batas atas sama dengan nilai rata-rata atau nilai nominal ditambah sepertiga kali batas toleransi. Kemudian batas bawah rata-rata atau nilai nominal dikurangi sepertiga batas toleransi. Ini kita sebut dengan batas ketidakpastian. Jadi kalau dua standar deviasinya berada di antara batas atas dan batas bawah, dapat dikatakan kita firm bahwa ketidakpastian yang kita klaim di dalam CMC itu dapat dicapai untuk lab kalibrasi. Nah, dalam praktek, khususnya untuk lab kalibrasi, terdapat sumber-sumber ketidakpastian dari pengaruh sistematik yang tidak dapat diabaikan terhadap ketidakpastian dari keseluruhan proses. Sehingga kita harus menetapkan batas yang lebih ketat untuk memastikan bahwa expanded uncertainty dari setiap nilai yang dihasilkan adalah di dalam batas sepertiga toleransi. Sehingga di dalam hal ini, untuk memastikan bahwa keseluruhan proses pengukuran akan memenuhi persyaratan ketidakpastian tidak lebih dari sepertiga toleransi, perlu untuk menetapkan kondisi pada peta kendali sebesar 1/9 toleransi untuk memonitor kontribusi kestabilan proses terhadap ketidakpastian. Jadi khusus untuk lab kalibrasi. Kemudian apa yang terjadi kalau kita temukan data statistik yang berada di luar 2 sigma atau di luar 3 sigma. Oke, yang pertama. Setelah kita memiliki nilai-nilai batas LWL, batas peringatan atas, batas peringatan bawah, batas tindakan atas, batas tindakan bawah, batas peringatan itu 2 sigma, batas tindakan itu 3 sigma. Apabila kita temukan suatu saat kita melakukan pengecekan antara atau pengambilan data pengendalian mutu, kemudian ternyata ketika kita masukkan nilainya di dalam control chart, dia berada di antara 2 sigma dan 3 sigma, atau berada di antara batas peringatan dan batas tindakan. Apabila tidak, kita lanjutkan saja semua pengukuran kita. Tapi apabila iya, kita harus melakukan pengamatan lagi. Di atas 2 sigma itu, di atas 3 sigma, atau keluar dari 3 sigma, atau masih di dalam 3 sigma. Oke, kalau ternyata di luar 3 sigma, itu artinya kegiatan pengukuran atau pengujian atau kalibrasi kita out of control. Sehingga kita harus
melakukan identifikasi dulu, memperbaiki proses kita dulu. Kalau tidak lebih dari 3 sigma, oke, kita lakukan lagi sekali lagi proses pengukuran terhadap kontrol standar kita itu. Kalau kita peroleh 2 kali berturut-turut lebih dari 2 sigma, berarti out of control. Kita harus melakukan analisis penyebab, kemudian melakukan perbaikan atau melakukan tindakan perbaikan. Kalau tidak, kita coba lagi rentangnya. Apakah rentang dari 2 pengukuran yang berturutan tadi, 2 perturutan tadi ternyata lebih dari 4 sigma. Artinya kalau perbedaan antara 2 pengukuran tadi lebih dari 4 sigma, berarti out of control lagi. Kita harus melakukan tindakan perbaikan lagi. Apabila tidak, berarti kita harus melakukan 4 pengulangan lagi. Nah, apabila dari 4 pengulangan itu ternyata terdapat perbedaan lebih dari 1 sigma dari nilai rata-ratanya, maka kita katakan out of control. Kita harus melakukan tindakan perbaikan dan seterusnya. Apabila tidak, kita mencoba melakukan pengukuran 10 kali. Apakah nilai-nilai tersebut selalu berada di satu sisi? Kalau dia 10 kali tersebut berada di sisi bawah, di bawah nilai rata-rata terus, berarti out of control. Atau dia berada di atas nilai rata-rata terus, berarti out of control. Tetapi kalau 10 data dengan perbedaan yang kurang dari 1 sigma itu sesekali di atas rata-rata, sesekali di bawah rata-rata, berarti kita bisa menerima pengukuran itu. Jadi ini adalah tindak lanjut apabila di dalam suatu proses pengendalian mutu kita temukan data yang berada di luar 2 sigma. Kemudian kita lanjutkan terus mengamati untuk kemudian kita menentukan tindakan. Rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita semua data tersebut sudah terekam di dalam peta kendali, maka kita akan dapat memperkirakan perubahan yang terjadi, memperkirakan nilai standar kita pada masa mendatang, dan kita juga bisa lebih hati-hati ketika data-datanya sudah berada di atas 2 sigma tetapi kurang dari 3 sigma untuk membatasi kemungkinan kerusakan yang mungkin terjadi. Kemudian pola unik yang terlihat di peta kendali merupakan hasil dari perubahan nilai cek standar, dan perubahan nilai cek standar ini bisa disebabkan karena perubahan yang ada di dalam satu sistem kalibrasi atau sistem pengukuran kita. Untuk melakukan analisis yang lebih jauh, kita juga dapat memisahkan data lama dan data baru, kemudian melakukan t-test untuk menilai perbedaan dari nilai rata-rata data lama dan data baru, atau kita bisa melakukan f-test untuk menilai perbedaan kestabilan atau repeatability antara data lama dan data baru. Atau kita dapat juga membandingkan histogram antara data lama dan data baru. Perbedaan antara 2 distribusi tersebut akan terlihat sangat jelas bila diamati secara grafis melalui perbandingan histogram data sebelum dan sesudah analisis. Jadi tadi kalau kita kemudian ketemu di luar 2 standar deviasi, apakah kita langsung melaporkan atau 2 standar deviasi itu sudah diperingati? Berarti kita perlu melakukan 1 pengukuran lagi. Kita perlu minimal melakukan 2 pengukuran lagi. Kalau 2 pengukuran tadi dua-duanya kembali di dalam 2 standar deviasi, berarti oke. Tapi kalau ternyata kemudian masih berada di luar standar deviasi, kita bisa membatasi ini adalah data lama pada saat masih di dalam kendali dan ini data baru. Kita bisa menghitung nilai F yang nilainya adalah standar deviasi kuadrat dari data lama dibagi standar deviasi kuadrat dari data baru, dan nilai f-test dikatakan di luar batas kendali apabila F nilai itu lebih besar dari nilai F yang menggunakan derajat kebebasan lama dan derajat kebebasan yang baru dengan tingkat kepercayaan alfa. Ini adalah batas-batas keberterimaan untuk membandingkan antara 2 simpangan baku yang kemudian ternyata dari kontrol cat kita terlihat berubah. Nanti mungkin contohnya akan lebih mudah kita lihat di dalam bagian berikutnya, bagian contoh implementasi
proses pengendalian mutu di laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Jadi ini adalah tabel F. Jadi ada F laju perubahan F1 terhadap F2, ada jumlah datanya, kemudian ada tingkat kepercayaannya. Ini berdasarkan tabel ini kemudian kita akan bisa mengevaluasi F nilai. Jadi kalau jumlah data lama kita anggap F1, kemudian jumlah data baru ini F2 berapa, kemudian bisa kita cari F-nya, dan F ini kita bandingkan dengan F yang kita peroleh dari pembagian antara standar deviasi kuadrat data lama dibagi dengan standar deviasi. Ini berbeda apabila kita akan membandingkan nilai rata-rata. Nah, pembandingan nilai rata-rata itu atau pembandingan bias ini kita lakukan dengan melakukan t-test. Jadi T nilai ini sama dengan rata-rata data lama dikurangi rata-rata data baru, dikurangi dengan standar deviasi kuadrat data lama dibagi dengan jumlah data yang digunakan untuk menghitung rata-rata data baru, ditambah dengan simpangan baku kuadrat dari data baru dibagi dengan jumlah data yang kita gunakan untuk menghitung rata-rata data baru. Jadi X bar lama adalah rata-rata dari data yang telah diplot di dalam peta kendali. Kemudian X baru adalah rata-rata dari data terbaru, di mana kita mulai dengan yang pertama kali kita melihat ada data di dalam kontrol chart yang menyimpang pada saat kita melakukan update berdasarkan data pengecekan acara terakhir yang kita lakukan. S lama adalah standar deviasi yang digunakan untuk menetapkan batas yang terdapat di dalam peta kendali, sedangkan S baru adalah simpangan baku dari data terbaru. Kemudian N lama adalah jumlah data lama yang telah diplot di dalam peta kendali sekian lama, sedangkan data baru adalah data pengukuran konfirmasi. Jadi ketika nilainya konsisten sudah berada di antara 2 sigma dan 3 sigma, maka kita perlu melakukan 7 kali lagi. Kemudian nilai yang 7 kali ini kita gunakan untuk membandingkan dengan t-test dan f-test. Tapi sebenarnya tanpa t-test maupun f-test, kalau datanya kita masukkan di dalam control chart, kita akan bisa melihat secara visual. Jadi meskipun t-test dan f-test tetap saya sampaikan di dalam penjelasan video terkait dengan prinsip kendali mutu, tetapi nanti di dalam bagian keempat atau di dalam bagian contoh penerapan pengendalian mutu untuk lab uji dan lab kalibrasi, saya akan lebih memberikan contoh-contoh visual. Jadi kita dengan mudah bisa melihat, oh ini sudah berubah, ini yang berubah standar deviasinya atau yang berubah nilainya, dan kalau yang berubah standar deviasinya kira-kira penyebabnya apa, kalau yang berubah nilainya kira-kira penyebabnya apa. Untuk menghitung t-test tentunya kita kembali ke teori statistik, t-table. Teman-teman sekalian tentunya dapat untuk melakukan untuk mengevaluasi kesamaan antara dua data yang diperoleh dari hasil pengukuran ini sama atau tidak secara statistik dengan t-distribution. Mungkin ini bagian singkat sebagai transisi, mulai dari bagian pendahuluan adalah penjelasan dari persyaratan klausul 7.7 dari 17.025/2017. Bagian kedua, konsep dasar adalah apa sih yang sebenarnya dikendalikan di dalam proses pengendalian mutu hasil pengujian atau kalibrasi. Kemudian data-data yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan mutu itu apa. Di bagian ketiga sebagai transisi ini adalah menjelaskan pirantinya. Kontrol chart itu seperti apa, sumber data yang bisa kita gunakan di dalam kontrol chart itu apa. Kemudian juga apabila kita memperoleh dua set data yang berasal dari data existing, kemudian data yang sebelumnya, itu bagaimana cara membandingkannya dengan t-test dan f-test. Demikian mudah-mudahan 3 bagian pertama dari seri pengendalian mutu ini dapat memberikan dasar bagi rekan-rekan semua sebelum kita nanti berdiskusi di bagian keempat terkait dengan implementasi pengendalian mutu dengan contoh untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau terlalu cepat di dalam video ini. Mungkin pertanyaan bisa disampaikan lewat email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.